Kalau di sini masih ada yang belum percaya bahwa kesombongan adalah jalan tercepat menuju kehancuran, kalian tuh wajib nonton podcastnya Denny Sumargo dengan seorang mbak-mbak, yang dimana mbak-mbak ini pernah viral ya. Sebelumnya dia itu viral karena dia itu disakitin, tapi sayang banget sekarang dia itu viral karena balik nyakitin. Tapi sebelumnya kalian jangan salfok dengan filter aku yang kebangetan ini, karena aku lagi menutupi wajahku yang lagi breakout nih. Di sini ada jerawat di hidung, di pipi dan di dagu. Kalian tuh harus fokus ke bahasan yang aku akan bahas aja ya. Melihat mbak-mbak ini duduk di podcastnya Denny Sumargo mengingatkan aku dengan podcast Denny Sumargo bersama DJ Panda. Mereka di tempat yang sama dengan podcaster yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda dan juga karakter atau attitude yang berbeda dengan si mbak-mbak ini. DJ Panda versus Mbak Inaro ini ketika di podcastnya Denny Sumargo itu vibe-nya itu sangat berbeda ya. Yang walaupun saat itu DJ Panda sama-sama dihujat oleh mungkin seluruh rakyat Indonesia dan juga oleh seluruh netizen karena perbuatannya bersama Mbak Erika saat itu, Mbak Inaro juga ini memiliki ya ibaratnya lagi dihujat ya, karena dia itu dicap sebagai pelakor. Vibe-nya yang berbeda itu kenapa? Ketika DJ Panda ada di podcastnya Denny Sumargo, dia itu datang dengan kerendahan hatinya, kemudian dia meminta maaf dan dia mengakui kesalahannya, bahkan dia juga mau tuh bertanggung jawab atas keberadaan yang waktu itu katanya anaknya. Tapi berbeda banget dengan vibe-nya Mbak Inaro ini ketika hadir di podcastnya Denny Sumargo. Dia itu seolah-olah tidak sedang melakukan kesalahan, karena yang dia pikir bahwa kesalahan yang dia perbuat itu atau perbuatan dia bersama lelaki sirinya ini adalah perbuatan yang dibekingi dengan agama, yaitu lelaki boleh poligami. Dan yang lebih blundernya lagi, dia ini mengatakan bahwa perempuan yang sudah janda itu enggak butuh wali tuh ketika dia menikah lagi. Entah karena dia itu lagi kecintaan atau lagi bucin, atau entah karena dia pikir Denny Sumargo itu beda agama dengan dia. Mungkin dia kira Denny Sumargo nggak bakalan paham tuh hal-hal kayak gitu. Tapi Mbak, di sini kita semua rakyat Indonesia itu menyaksikan loh apa yang engkau katakan, apa yang kau ucapkan itu, dan itu bukan suatu kebenaran. Dan di poin ini aku merasa terganggu banget ya dengan pernyataan Mbak Inaro ini. Jadi Mbak, walaupun engkau sekarang sedang dibutakan oleh cinta dan juga dibutakan oleh keangkuhan dan kecongkakanmu sehingga kamu tidak merasa bersalah sesudah melakukan itu dan memposisikan dirimu menjadi pelakor, seenggaknya kamu nuntut ilmu lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Bukankah komunitasmu, circle-mu adalah orang-orang yang berilmu? Bahkan teman baikmu saja yang dulu mendukungmu saat kamu disakitin, yaitu Ustadz Dery, beliau itu mengatakan dalam ceramahnya bahwa perempuan yang udah janda itu wajib memiliki wali. Dan itu peraturan yang ada di Indonesia, kecuali nikah mungkin di negara lain ya. Dan kalau misal perempuan atau janda itu tidak memiliki wali, nanti dikhawatirkannya, takutnya dia itu disakitin atau lelaki yang tidak bertanggung jawab, siapa nanti yang akan membela atau membekingi wanita tersebut. Dan ini nih yang harus diluruskan, bahwa untuk janda-janda di luar sana ya, jangan sembarangan nikah, jangan biarkan kalian menikah tanpa wali. Apalagi kalau kalian tuh nikah siri, kalian nanti akan menjadi korban, kalian akan makan hati, karena agama kita sudah mengatur sedemikian rupa. Walaupun kita sudah janda, kita tetap harus memiliki wali yang menikahkan kita supaya nanti ada yang melindungi hak-hak kita. Udahlah Mbak, saranku lebih baik Mbak saat ini muhasabah diri aja dulu. Jangan dulu hadir di podcast manapun, daripada nanti di podcast tersebut orang bisa menangkap vibes kesombongan Mbak dan kesongan Mbak, karena Mbak tidak mau disudutkan dan tidak mau disalahkan, yang kemudian kesombongan itu nanti makin menghancurkan bukan saja diri engkau dan juga karirmu, tapi juga menghancurkan kamu dan anak-anakmu. Karena kita bisa belajar ketika ada seorang DJ Panda mengakui kesalahannya dan menurunkan egonya dan kesombongannya, karirnya naik, melesat, melejit. Dan begitu pun sebaliknya bagi orang yang sombong, bukan melejit ke atas, tapi meluncur hancur ke bawah.